Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat tani ucapkan kepada seluruh pecinta kopi di tanah air. Tanpa terkecuali, sahabat tani ucapkan selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Sahabat Tani. Channel seputaran bertani kopi, tutorial-tutorial bertani kopi, sharing seputaran bertani kopi kita sajikan pada channel ini ya sahabat tani. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan di desa saya ya sahabat tani. Karena kemarin malam ya sahabat tani, saya ke tempat ruahan di tetangga ya sahabat tani dan ngobrol-ngobrol dengan sahabat-sahabat saya di desa saya ya sahabat tani. Dan mereka bertanya kepada saya ya sahabat tani, apa penyebab dari kegagalan dalam penyambungan pohon kopi sahabat tani, sambungan kopi ya. Nah, katanya kenapa banyak yang gagal sahabat tani, banyak yang tidak hidup. Nah, di sini saya akan menjelaskannya ya sahabat tani. Sebenarnya sudah telat ya untuk penjelasan ini, karena sekarang rata-rata sudah selesai untuk penyambungan ya sahabat tani. Nah, namun berhubung ada sahabat saya dari desa saya bertanya, maka saya akan jawab dengan video ini ya sahabat tani. Namun sebelumnya edisi hari ini ya sahabat tani, hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 ya sahabat tani. Kita sepilkan dulu untuk buah kopi pohon pius kita ya sahabat tani. Nah, seperti ini ya sahabat tani. Sudah mulai menua ya sahabat tani. Untuk pohon pius, sambungan pius. Di sini juga sudah ada sambungan baru ya sahabat tani. Sudah mulai menua ya sahabat tani untuk klon pius. Dan ini juga ada klon tubuh kuning ya sahabat tani, sambungan tua ya. Sudah mulai menua juga ya sahabat tani. Nah, seperti ini ya. B2 ya sahabat tani. Sahabat tani, sebelum lanjut videonya sahabat tani, jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya sahabat tani dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya sahabat tani. Karena dukungan dari kalian membuat motivasi dan semangat untuk saya ya sahabat tani untuk membuat tutorial-tutorial ataupun update video terbaru seputaran bertani kopi ya sahabat tani. Yang baru bergabung, sahabat tani ucapkan selamat bergabung. Dan yang sudah bergabung, tonton terus channel ini ya sahabat tani. Yang sudah bergabung, tonton terus channel ini ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Oke sahabat tani, kita akan lanjut ke topik utama kita ya sahabat tani. Sahabat tani, sebenarnya membuat ataupun maksud saya penyebab terjadinya kegagalan dalam penyambungan ada banyak hal ya sahabat tani. Hanyalah banyak faktor ya sahabat tani. Yang pertama kita akan bahas tentang pisau ya sahabat tani. Nah, sahabat tani, pisau yang kita gunakan ya sahabat tani, nah, seperti ini ya. Dipastikan tajam dan tidak ada karat ya sahabat tani. Jika pisau yang sahabat tani gunakan kurang tajam ya sahabat tani, itu juga salah satu penyebab dari kegagalan dalam penyambungan sambungan baru ya sahabat tani. Nah, jadi saran saya ya sahabat tani, untuk pisau yang kita gunakan haruslah pisau khusus untuk penyambungan saja ya sahabat tani. Jangan digunakan untuk menyembelih ayam ataupun sebagainya ya sahabat tani. Dan juga pisau yang kita gunakan harus dipastikan tajam ya sahabat tani untuk mengurangi kegagalan ya sahabat tani. Kita harus menggunakan pisau yang tajam ya sahabat tani. Oke sahabat tani, kita akan praktekkan untuk penyambungan yang benar ya sahabat tani, anti gagal ya. Pertama kita akan potong seperti ini ya sahabat tani.
sobat tani. Sudah kita potong, lalu kita akan rapikan pada potongan tunasnya ya sobat tani, seperti ini ya, menggunakan pisau yang kita tajam. Ini sobat tani, pisau yang tajam, dipastikan tajam sobat tani. Kita akan praktekkan sistem belah ya sobat tani. Kita belah dulu ya sobat tani untuk tunasnya seperti ini ya. Di pinggir saja ya sobat tani untuk pembelahannya seperti ini ya. Lihat ya. Nah, seperti ini sobat tani. Untuk pembelahannya di pinggir saja ya, seperti ini ya. Jangan di tengah ya sobat tani. Nah, seperti ini. Oke, kita akan lanjut ya sobat tani. Nah, inilah ya sobat tani yang sering terjadi kegagalan itu ya sobat tani, seperti ini ya. Pemotongan entres kita tidak rata ya sobat tani. Nah, terlihat seperti ini ya sobat tani ya. Meskipun sudah kita tekan seperti ini sobat tani, dia tidak akan rata ya sobat tani, seperti ini ya. Untuk ini ya, dia tidak rata. Nah, ini adalah salah satu penyebab kegagalan pada sambungan baru kita ya sobat tani. Jadi untuk entresnya ya sobat tani, irisan entres kita ya sobat tani, sini dan sini ya sobat tani, dipastikan rata ya sobat tani. Dipastikan rata sehingga tidak ada rongga ya sobat tani. Nah, seperti ini ya. Ini kan berongga ya sobat tani. Nah, berongga ya sobat tani, seperti ini ya. Itu sering terjadi kegagalan ya sobat tani jika kita melakukan penyambungan seperti ini ya, berongga seperti ini ya sobat tani. Nah, jika kita lihat ya sobat tani, lihat untuk penempelannya sobat tani. Jika kita lihat dari sini ya sobat tani, dia tembus ya sobat tani. Cahayanya ya sobat tani kelihatan dari sebelah sini ya sobat tani. Sebelah sini kelihatan dari sebelah sini ya sobat tani cahayanya. Nah, itu kurang rapat ya sobat tani. Itu adalah salah satu penyebab kegagalan pada sambungan baru kita ya sobat tani. Nah, jadi kita harus pastikan untuk pengirisan sambungan kita ya sobat tani, ataupun entres kita rapi ya sobat tani, biar tidak terjadi kegagalan ya sobat tani. Nah, seperti ini ya. Kita akan contohkan untuk yang rapi ya sobat tani. Nah, seperti ini ya sobat tani. Nah, terlihat ya sobat tani, dia rapi sobat tani. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kita menggunakan entres seperti ini ataupun irisan entres kita rapi sobat tani, insya Allah ya sobat tani tidak akan gagal ya sobat tani. Nah, seperti ini sobat tani. Nah, dia rapat ya sobat tani. Nah, meskipun belum diikat dia tetap rapat ya sobat tani. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu penyebab kegagalan pada sambungan kita ya sobat tani. Lalu untuk pengikatannya juga ya sobat tani. Untuk pengikatannya ya sobat tani, jangan hanya ikat di bawah sini saja ya sobat tani. Itu kurang efektif ya sobat tani, ataupun kurang benar ya sobat tani. Bukan salah ya sobat tani, tapi kurang benar. Nah, untuk pengikatannya ya sobat tani, harus dipastikan sampai ke irisan atasnya sobat tani. Nah, harus dipastikan sampai sini ya sobat tani untuk pengikatannya, sehingga entres dan tunas airnya dapat rapat ya sobat tani, ataupun dapat saling mengikat ya sobat tani. Saya akan contohkan ya sobat tani, seperti ini ya. Kita akan ikat ya sobat tani. Ini ya, kita harus ikat sampai ke atas ya sobat tani, sampai seperti ini ya sobat tani.
seperti ini sahabat tani. Jangan hanya di bawahnya saja ya sahabat tani, agar dia nempel dengan sempurna ya sahabat tani. Seperti ini ya. Dan juga ya sahabat tani, untuk pengikatannya jangan terlalu banyak ya sahabat tani. Jangan terlalu banyak ya, karena akan menyebabkan kegagalan juga ya sahabat tani jika kita menggunakan tali yang terlalu banyak ya sahabat tani, ataupun ikatan yang terlalu banyak. Seperti itu ya sahabat tani. Oke, selamat mencoba ya sahabat tani, dan semoga sambungan sahabat tani semua hidup semua ya sahabat tani. Itulah tadi ya sahabat tani penyebab terjadinya kegagalan pada sambungan baru kita ya sahabat tani. Oke, semoga mudah dipahami ya sahabat tani, dan semoga bermanfaat bagi seluruh sahabat tani semua yang membutuhkan video ini ya sahabat tani. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita semua ya sahabat tani. Mungkin video kali ini sahabat tani cukupkan sampai di sini dulu ya sahabat tani. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, dan jika penjelasan saya kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar ya sahabat tani. Insya Allah saya akan jawab. Dan jika penjelasan saya kurang ataupun salah di hati sahabat tani semua, sahabat tani ucapkan mohon maaf ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.